Saya akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan perkara dugaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Untuk perkara ini, KPK telah menetapkan dan mengumumkan 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, ETP, Hakim Justisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung, NA, PNS Mahkamah Agung, AB, PNS Mahkamah Agung, JP, pengacara, ES, pengacara, HT, swasta, selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam ID, IDKS, swasta, selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. Beberapa tersangka juga sudah dilakukan penahanan sebagai berikut. ETP ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, D ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, MH ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, AB ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur, YP ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, ES ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan NA ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini tim penyidik kembali menahan 1 orang tersangka yaitu SD untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 di rutan KPK pada Kapling C1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ersbeno Arif dari Forum News Network. Satu lagi Hakim Agung akan ditangkap karena terlibat kasus suap menyusul Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang kini sudah mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kabar panas itu disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam tayangan Kompas TV. Ada Hakim Agung lagi yang terlibat. Kalau nggak salah ada 2. Hal itu harus diusut dan dihukum berat, tegas Mahfud. Karena hakim itu benteng keadilan. Kalau sampai korupsi, jangan diampuni. Jangan boleh ada yang melindungi. Walau terkesan sambil lalu dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pernyataan Mahfud MD ini tidak boleh dianggap sepele. Sebagai seorang Menko Polhukam, Mahfud MD pasti punya akses informasi yang cukup dan tidak mungkin dia mengucapkan segala sesuatunya secara sembarangan. Anda pasti belum lupa ya dengan kasus Verdi Sambo. Peran dari Pak Mahfud MD dalam membongkar kasus ini itu sangat besar. Anda pasti belum lupa ya bahwa secara bertahap Pak Mahfud MD yang juga dia ketua ex officio Kompolnas, Komisi Polisi Nasional itu memberikan petunjuk-petunjuk keterlibatan Verdi Sambo dan membongkar adanya mafia di kepolisian. Mulai dari permintaan agar Verdi Sambo dinonaktifkan, dengan waktu itu dia menyatakan banyak sekali permintaan, itu Pak Mahfud waktu itu mengatasnamakan begitu. Kemudian Pak Mahfud MD juga mengingatkan agar jangan sampai Kapolri melindungi tikus sehingga lumbungnya yang malah terbakar. Kemudian soal motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang pada waktu itu disebutnya sebagai motifnya bisa segi 4. Kemudian sampai soal adanya kerajaan Sambo yang membuat bintang 3 di Mabes Polri takut, dan adanya mabes di dalam mabes. Semua petunjuk yang disampaikan Pak Mahfud MD itu dilakukan secara mencicil itu mendorong publik untuk kemudian terlibat mengawasi, mendesak pimpinan Polri dan Presiden agar membuka kasus Verdi Sambo secara terbuka. Strategi Mahfud MD itu tampaknya dilakukan karena dia memahami bahwa kejahatan di lingkungan polisian, di institusi Polri itu sudah TSM nih ya, gitu, terstruktur, sistematis dan masif, dan jaringannya itu seperti mafia. Mahfud MD misalnya menyebutnya sebagai adanya code of silence atau sumpah diam tidak membuka mulut. Kalau dalam tradisi mafioso Sisilia ini dikenal dengan nama sumpah omerta. Ini Anda tetap tutup mulut atau kalau Anda menjadi anggota mafia, atau kalau Anda buka suara Anda akan mati. Sampai pada satu titik Mahfud MD berhasil, ini dalam tanda kutip ya, menggerakkan publik untuk ikut mengawasi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Walaupun belakangan ini kita mulai merasakan tangan-tangan jaringan Sambo itu masih terus bekerja dan bergentayangan.
Putri Candrawati yang dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan berencana masih bisa tenang-tenang bebas di luar tahanan dengan berbagai dalih kemanusiaan. Bahkan kemudian memaksa Kapolri menyatakan bahwa saya minta kepada penyidik ini untuk di protap yang sama dilakukan kepada tersangka lain yang ada kasus serupa dengan atau kondisinya sama dengan Putri Sambo. Jadi terpaksa aturannya direvisi ini gara-gara Putri Candrawati. Verdi Sambo walau sudah dinyatakan dipecat dan bandingnya di Komisi Etik ditolak, namun dikhawatirkan dalam persidangan kasus pidananya dia bisa bebas atau dihukum ringan karena konstruksi hukumnya sangat lemah. Ini salah satunya adalah soal fakta penembakan. Karena sampai rekonstruksi dilakukan, Verdi Sambo tetap mengaku bahwa dia tidak melakukan penembakan. Pada gilirannya nanti ya, jadi kalau kemungkinan dia katakanlah dihukum ringan, tidak, kalau sekarang kan pasal yang dikenakan adalah pasal pembunuhan berencana, jadi dia maksimal hukuman mati, seumur hidup, atau kalau pidana ya 20 tahun. Tapi kalau bukan pembunuhan berencana, artinya pembunuhan biasa, dia bisa dalam waktu yang singkat dia akan bebas, misalnya divonis 8 tahun penjara, nanti kurangin remisi, macam-macam potongan-potongan dan lain-lain. Itu bisanya dalam waktu berapa tahun saja dia sudah bebas kembali. Anda ingat ya kasus pada Jaksa Pinangki, ya, ini bagian juga dari sistem peradilan kita, karena dia adalah penegak hukum juga. Dari semula 10 tahun, kemudian dia banding di vonis, dia di diskon sampai tinggal 4 tahun, dan hanya 2 tahun 1 bulan, kemudian dia sudah keluar melenggang. Nah, hal yang sama itu bisa terjadi pada Sambo nanti. Apalagi itu nanti berdasarkan peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 dengan model hukuman yang ringan atau bahkan bisa dibebaskan, dia bisa mengajukan peninjauan kembali pemecatannya dalam masa 3 tahun. Artinya dia bisa saja bebas dan kemudian dipulihkan kembali haknya sebagai seorang perwira tinggi kepolisian. Nah, bagaimana di korps kehakiman yang juga dikenal punya esprit de corps yang kuat? Mereka ini juga bisa saling melindungi. Mantan Hakim Asep Iwan Irawan menyebut adanya mafia peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. Dia mengingatkan kita pada awal tahun 2000-an itu ada 3 orang Hakim Agung yang terlibat suap, namun dia dilepas dan dakwaannya tidak berlanjut ke vonis. Asep tidak menyebut siapa nama Hakim Agung itu, tapi dia menyebutnya mereka ini adalah 2 hakim wanita dan 1 pria. Saya mencoba menggooglingnya ini sampai kasus ini belum ketemu, tapi saya pernah ingat ada kasus ini, seingat saya kasusnya terjadi di Bandung ya, di Jawa Barat. Selain Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang disebut sebagai Hakim Agung pertama yang terlibat dalam kasus suap mafia peradilan, kita tentu belum lupa dengan kasus-kasus yang menghebohkan yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Mahkamah Agung. Yang paling menghebohkan saya kira adalah Sekjen Mahkamah Agung Nur Hadi. Kasus Nur Hadi ini juga melibatkan seorang menantunya dan sempat membuat heboh karena angka suapnya yang sangat besar, puluhan miliar, dan kemudian dia juga sampai buron berbulan-bulan. Dia akhirnya Nur Hadi ditangkap di sebuah rumah persembunyiannya di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Di luar kasus Nur Hadi itu berdasarkan catatan media setidaknya ada 2 kasus lain yang juga mengguncang MK. Ini pada tahun tahun 2004 kalau nggak salah ya. Ini kasus yang melibatkan adik tiri dari Presiden Soeharto pada waktu itu, yakni Probo Sutejo. Ini menjadi kasus pertama dugaan korupsi di Mahkamah Agung yang ditangani oleh KPK. Kasus bermula ketika adik Presiden kedua RI Soeharto itu terjerat perkara korupsi dana reboisasi hutan di Kalimantan sebanyak 100 miliar. Pada bulan Juni 2024, pada bulan Juni tahun 2004, dia dijatuhi vonis banding Pengadilan Tinggi di Jakarta di kasus tersebut, dan di tingkat kasasi kemudian majelis hakim yang menyidangkan kasus Probo ini salah satunya adalah waktu itu Bagir Manan, ketua Mahkamah Konstitusi, ketua Mahkamah Agung. Dalam proses kasasi itu KPK menemukan dugaan terjadinya suap. Pengacara Probo yakni Harini Yoso, ini juga mantan hakim, ditengarai memberikan suap sebesar 5 miliar untuk mengakali putusan kasasi. Suap diberikan melalui staf bagian perjalanan Mahkamah Agung Pono Waluyo. Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu Bagir Manan sempat dipanggil dan diperiksa KPK. Nah, pada tahun 2013 KPK menerapkan staf Badan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Jody Supratman menjadi tersangka.
dia diduga menerima suap dari anak buah advokat yang sangat kondang ya, Hotma Sitompul, namanya Mario Cornelis Bernardo. Mario diduga memberikan suap 150 juta untuk mengurus kasasi perkara penipuan yang melibatkan Utama Wijaya Onggo Warsito. Jody divonis 2 tahun penjara, sementara Mario kemudian divonis 4 tahun penjara. Tidak ada hakim agung yang ditetapkan menjadi tersangka kasus ini. Tidak adanya hakim agung yang terlibat dalam 3 kasus tadi, selain kasus Yati, tentu saja ini sangat mengherankan dan mengundang keingin tahu kita dong. Sebab suap di Mahkamah Agung ini kaitannya dengan pengurusan perkara. Nah, yang memutuskan perkara tentu saja hakim. Jadi tidak mungkin panitera atau ASN saja yang terlibat. Bobroknya sistem peradilan kita itu setidaknya juga diungkapkan oleh Jose Parera. Ini salah satu pengacara yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap ke Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Secara jantan, Yosef mengakui dia bersalah dan minta maaf kepada rekan-rekannya sesama pengacara dan juga kepada masyarakat. Yosef mengaku bersama pengacara lain, yakni Eko Suparno, telah memberikan uang kepada seseorang di Mahkamah Agung untuk pengurusan perkara tersebut. Saya dan Mas Eko sebagai lawyer mengakui secara jujur menyerahkan uang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia yang menerima uang itu panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semua, kami siap menerima hukumannya karena itu ketaatan kami. Dia, Yosef seperti saya sebutkan tadi, dia menyatakan permintaan maaf dan dia berharap tidak ada lagi pengacara yang terjerat kasus hukum termasuk pidana korupsi seperti yang menjerat dirinya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia dihukum yang seberat-beratnya. Itu kata dia melanjutkan. Seperti kita ketahui, sebelumnya KPK itu menetapkan 10 orang tersangka dari hasil OTT terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. 6 orang itu berasal dari lingkungan Mahkamah Agung dan 4 orang itu terdiri dari 2 orang pengacara dan 2 orang yang berperkara. Dengan fakta-fakta di atas tidak berlebihan bila kita harus menaruh perhatian serius atas pernyataan Mahfud MD bahwa ada satu hakim agung lagi yang terlibat. Bisa jadi Mahfud MD ini sedang memberikan petunjuk bagi kita untuk terus mengawal dan membongkar adanya mafia peradilan di Mahkamah Agung seperti dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Saya Aris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan perkara dugaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Untuk perkara ini, KPK telah menetapkan dan mengumumkan 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, ETP, Hakim Justisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung, NA, PNS Mahkamah Agung, AB, PNS Mahkamah Agung, JP, pengacara, ES, pengacara, HT, swasta selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam ID, IDKS swasta selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. Beberapa tersangka juga sudah dilakukan penahanan sebagai berikut. ETP ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, D ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, MH ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, AB ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur, YP ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, ES ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan NA ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini tim penyidik kembali menahan 1 orang tersangka yaitu SD untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 di rutan KPK pada Kapling C1. KPK juga segera menjadwalkan pemanggilan IDKS dan HT untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK dan menghadap tim penyidik. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ID di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS
dengan diwakili melalui kuasa hukumnya yaitu YP dan ES. Saat proses persidangan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Pada tahun 2022 dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukumnya. Dalam pengurusan kasasi ini diduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepanitraan Mahkamah Agung yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES. Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES yaitu DY dengan adanya pemberian sejumlah uang. DY selanjutnya turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. DY dan kawan-kawan juga sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di Mahkamah Agung untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 dolar Singapura atau ekuivalen 2,2 miliar rupiah. Yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah 250 juta, MH menerima sekitar sejumlah 850 juta, ETP menerima sekitar 100 juta, dan SD menerima sekitar sejumlah 800 juta yang penerimanya melalui ETP.